Tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ete Bararete di akuntansi yuk. Nah, kali ini Ete mau memberikan men-sharing materi Excel for Accounting. Poin ketiga yang akan Ete jelaskan yaitu poin-poinnya ada apa ya? Tunggu dulu, ada apa saja. Bentar ya. Poin yang akan Ete jelaskan yaitu pivot table, what if analysis, forecast sheet, sama VLOOKUP. Nah, oke. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan doa belajar ya. Untuk bacaan basmalah atau doa belajar boleh sesuai keyakinan masing-masing ya. Loh, kok hilang? Kok ulang lagi? Tadi ada nggak suaranya? Diulang lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ade Rahayu, biasa dipanggil Ete. Kembali lagi di akuntansi yuk. Nah, kali ini Ete akan memberikan sharing-sharing ilmu dari beberapa misalkan kursus Excel yang pernah Ete ikuti ya. Nah, yang akan Ete bahas pada poin ketiga ya, karena poin ke-1 itu yang dibawakan oleh Kak Warda, yang poin kedua yang dibawakan oleh Kak Andrianto, poin yang ketiga ini yang dibawakan oleh Ete, yaitu poin belajarnya yaitu pivot table, what if analysis, forecast sheet, dan VLOOKUP ya. Nah, sebelum mulai alangkah baiknya kita membaca basmalah dan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat untuk yang lain boleh sesuai keyakinan masing-masing ya doanya. Oke. Kita izin saya screen di sini. Oke guys, bismillah. Sebenarnya tadi itu Ete sudah membuat videonya bersamaan dengan review poin 1 dan 2, tapi ternyata Excel-nya tidak terekam, akhirnya Tete ngomong tapi tidak ada layarnya gitu. Aneh nggak? Oke, sekarang kita Ete ulang lagi supaya lebih jelas lagi, yang mungkin yang tadinya Ete error-error ya di Zoom yang review itu, insya Allah di yang sekarang semoga lancar ya, amin. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita akan bahas pivot table. Ini ada kasusnya ya. Jadi di depan ET ini ada data pembelian bahan baku dari bahan baku CV maju mundur bulan Januari sampai Maret 2023 ya. Nah, untuk sebelum ke soal atau ke kasus, Ete akan menjelaskan dulu apa sih pivot table itu. Nah, pivot table itu merupakan fitur yang fungsinya meringkas kumpulan data ya. Meringkas kumpulan data menjadi sebuah tabel informasi yang dapat diorganisir. Nah, fitur ini itu dapat membantu akuntan dalam mengelompokkan data-data yang kompleks agar dapat terlihat rapi dan berkelompok sesuai kategori. Nah, untuk pivot table terdapat pada tab insert ya, yang ada di Microsoft Excel. Nah, sebelum membuat pivot table ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, diantaranya yang pertama pastikan tidak ada baris atau kolom yang kosong ya pada range data yang akan kita buat
sebagai sumber data pivot table. Lalu terdapat judul kolom atau header untuk tiap jenis, dan setiap header itu mempunyai nama yang unik ya. Nah, dan juga tidak terdapat sel di merge ya dalam satu tabel. Nah, lalu tipe data pada setiap kolom harus sama. Misalnya jangan mencampurkan tipe data tanggal dan teks dalam satu kolom yang sama. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kasusnya ya. Tunggu dulu. Ini kasusnya. Nah, gambarnya diulang-ulang terus deh. Oke, baik. Maaf jaringan. Ini gimana sih jaringannya ya? Oke, di sini Etek kok share screen-nya hilang loh. Jangan-jangan nggak kerekam ya tadi. Ulang lagi. Jadi kerekam atau enggak ya, Kak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ete Marete Bararete di Akuntan. See you. Nah, kali ini Ete akan menjelaskan materi, menjelaskan dan memaparkan dan mempraktekkan poin 3 mengenai pivot table, what if analysis, forecast sheet, dan VLOOKUP. Ya, oke, kita izin share screen. Oke. Nah, oke guys, di sini udah muncul ya. Di ETS udah muncul. Oke. Sebelum Ete menjelaskan, Ete akan dulu. Akan menjelaskan apa itu. Yang pertama kita bahas pivot table ya. Pivot table itu apa sih? Nah, pivot table itu merupakan fitur yang fungsinya meringkas kumpulan data menjadi sebuah tabel informasi yang dapat diorganisir. Nah, fitur ini itu dapat membantu akuntan dalam mengelompokkan data-data yang kompleks agar terlihat rapi dan berkelompok sesuai kategori. Nah, pivot table ini terdapat pada tab insert di Microsoft Excel ya. Nah, sebelum membuat pivot table ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Di antaranya ada pastikan tidak ada baris atau kolom yang kosong pada range data ya. Nah, yang range data yang akan kita buat sebagai sumber data pivot table. Lalu terdapat judul kolom atau header untuk satu tiap jenis, dan setiap header mempunyai nama yang unik ya, unik. Nah, tidak terdapat sel yang di merge dalam satu tabel. Nah, lalu tipe data pada setiap kolom itu harus sama. Misalnya jangan mencampurkan tipe data tanggal dan teks dalam satu kolom yang sama. Nah, oke, itu sedikit informasi mengenai pivot table. Ada yang ngelamun. Oke, di layar laptop Ete ini ada sebuah kasus pivot table ya. Nah, tabel ini itu merupakan data pembelian bahan baku CV maju mundur maju mundur selama bulan Januari
sampai bulan Maret 2023 kita dapat membuat pivot table agar dapat meringkas data tersebut agar mudah dianalisa ya. Nah, oke, kita mulai aja. Pertama, kita klik dulu ininya, kita copy dulu. Nah, enggak, jadi ulang. Copy dulu semua. Nah, oke, ini udah semua belum? Coba kita turunin. Belum, bro, belum. Ini semuain. Loh, kan kalau 2 kali gitu deh. Loh. Ulang, guys. Ulang. Ulang lagi. Tadi muncul itu aneh. Kita geserin dulu deh, ini sempit banget. Oh iya, memang mepet ya. Oke. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ulang lagi. Astagfirullah. Aduh, kenapa sih sempit? Bismillah, coba lagi. Nah, ini pas. Oke, ini di blok ya. Dikunci, di copy. Lalu kita klik insert. Nah, klik insert, lalu di sini ada pivot table ya, tulisan. Di sini ada from table atau range, kita klik. Lalu di sini ada pilihan mau new worksheet atau exiting worksheet. Jadi kalau new worksheet kita bikin sheet baru di Excel ini. Tapi kalau kita klik pilih yang exiting worksheet, nanti ada di lokasi yang lain yang dimana yang kita mau nempatin dia di mana gitu ya. Itu sih yang kita pahami. Oke, lanjut aja. Di sini klik oke. Lalu di sini ada muncul pivot table field ya, field. Di sini ada filter, ada column, ada row, ada value. Ade, tolong bersihin dulu itu darah-darahnya itu, nanti disemutin. Pakai itu aja deh, tuh tisu basah 1. Oke, kita mulai di bagian ini. Pivot table. Ya, oke. Ini dulu. Untuk value ini biasanya berhubungan dengan angka ya. Jadi kita akan masukkan total ya. Nah, untuk kolom ini ET akan masukkan bulan. Kita pilih bulan. Bulannya jangan di sini. Nah, untuk row, ET akan masukkan apa sih ini, jenis bahan ya. Nah, oke. Lalu sudah muncul ini adalah pivot table dari data yang sebelumnya. Ini data sebelumnya di sini. Ini pivot table-nya ya. Nah, dari ringkasan ini kita bisa tahu apa sih jenis bahan apa saja yang
apa saja yang CV maju mundur itu beli ya pada setiap bulannya, yaitu bulan Februari sampai Maret, dan jenis bahan apa yang paling banyak dibeli, atau totalnya berapa saja, itu bisa kita lihat dari ringkasan pivot table ini ya. Ini semoga mudah dipahami ya. Tapi kenapa ini titik-titiknya hilang semua ya? Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini setnya set satu aja. Jangan set deh, yang kasih nama pivot table. Oke, solusi lah, solusi. Ini kan kasusnya, ini solusinya atau jawabannya ya. Nah, oke, lanjut. Itu untuk pivot table ya. Kita lanjut ke ke apa namanya? Ke bagian what if analysis ya. What if analysis. Oke. Sebelum ke saya tunjukin dulu what if analysis itu ada di mana. Dia itu ada di data ya. Ini guys, turunin dulu dikit. Nah, what if analysis ini ada di sini, letaknya di data ya, di menu data. Oke. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa sih what if analysis ini. What if analysis ini merupakan sekumpulan fitur pada aplikasi Microsoft Excel yang umumnya itu diterapkan di lingkungan bisnis ya. Nah, sesuai dengan namanya yaitu what if analysis atau analisa bagaimana jika. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk membuat suatu analisa atau prediksi tentang berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dalam tabel perhitungan kita ya. Nah, fitur what if analysis ini terdapat atau dapat kita temukan pada tab data di dalam grup data tool ya. Nah, ada 3 perintah yang dimuat dalam what if analysis, yaitu skenario, manager, goal seek, data table ya. Nah, yang akan kita coba sekarang yaitu di bagian skenario manager dulu. Nah, untuk skenario manager atau di bagian pertama ini, skenario manager itu adalah fitur untuk melihat beberapa hasil atau output dari beberapa kemungkinan ya. Nah, kemungkinan input yang berlainan. Lalu perintah ini itu umum digunakan dalam analisa bisnis atau analisa suatu proyek untuk melihat berbagai kemungkinan perhitungan yang mungkin terjadi. Ya guys, nah di layar EP atau yang kakak lihat ini adalah data estimasi laba kafe Kirana selama bulan September 2023. Nah, skenario di bawah ini tuh di depan ini menggambarkan total laba jika porsi makanan yang terjual adalah sebanyak 500 piring ya. Yang ini 500 piring itu makanan ya. Nah, 500 piring dalam sebulan ya. Lalu total pendapatan adalah harga per porsi dikali jumlah yang terjual. Nah, sedangkan
untuk total laba adalah pendapatan dikurangi total beban, ya. Oke, kita akan membuat beberapa skenario laba yang didapatkan jika perubahan jumlah makanan yang terjual pada bulan tersebut ya. Nah, oke, caranya gini, gampang banget. Tadi Ete udah coba sebenarnya beberapa kali ya. Oke, kita klik aja skenario manager. Nah, ini bekasnya masih ada ternyata. Nah, untuk skenario manager ini kan tadi sebenarnya itu udah untuk misalkan ini udah kosong nih. Ini misalkan kosong ya, nggak ada apa-apa, Kakak klik add aja. Nah, itu tadi Ete udah nambahin 4, ya udah Ete tambahin lagi. Sekarang 1.500 jika skenario berapa ya? Tadi skenario 5 ya. 4 apa 5 coba cancel dulu deh. Kita lupa udah 5 ya. Kita mau tambahin nih skenarionya. Skenario 6. Di sini jika jumlah makanan yang terjual 1.500-nya. Ini contoh ya guys. Oke. Sebanyak ada sebanyaknya, sebanyak 1.500. Oke, kita klik oke. Nah, ini tadi kan itu tulis 1.500, ini juga harus dirubah dengan 1.500. Lalu klik oke, enter. Nah, jadi ada skenarionya, jadi ada 6 nih. Untuk skenario pertama ini buat yang 600 ya. Terus skenario kedua itu buat yang 700. Skenario ketiga buat yang 800. Skenario keempat 900. Skenario kelima yaitu 1.000. Skenario ke-6 yaitu 1.500. Oke, kita klik solve. Oh iya, astagfirullah. Bukan gitu, bukan. X dulu, X. Iya, Ete lupa. Ini kembalikan ke awal dulu. Salah. Ete tadi salah, maaf. Sebelum kita membuat skenario manager, kita harus ini dulu ininya diarahkan ya. Oke, diulang lagi ya guys, ulang lagi, tadi salah. Bentar ya, ini agak error nih. Dia warnanya berubah guys, bentar ya. Apalagi loading. Nanti kayaknya lagi loading deh. Tadi ada, sekarang nggak ada. Maaf tadi Ete lupa mengarahkan ininya guys. Bentar ya. Coba, ini mana sih ini warnanya? Adek, cuci tangannya pakai sabun, bau. Itu bau loh. Nanti kursinya bau loh. Ntar ya, ini tiba-tiba Excel-nya aneh. Kakak, Excel bisa di-refresh nggak, Kak? Kakak, Excel bisa di-refresh nggak? Nah, ini udah ada. Oke guys, maaf. Tadi Ete lupa mengarahkan yang 500-nya. Kan ini udah nih, udah tadi kan udah dibuat ya skenario-nya, caranya nambahin. Oke, klik solve. Habis klik solve. Oke.
Nah, terus. Oh, salah, maaf, salah. Oke, diulang lagi ini ini jangan 1.500 dulu. Ada yang kelewat, maaf. Jadi gini, pertama kita arahkan dulu ke jumlah porsi, lalu klik skenario manager, lalu klik kan tadi ini skenario tuh belum ada ya, belum, masih kosong, itu kakak klik add aja buat skenario 1, 2, 3, 4, 5 kayak ET. Misalkan ET tambahin lagi deh, ini cara nambahinnya klik add. Skenario 7, kita mau bikin skenario 7 ya. Dan di sini jumlah makanan yang terjual. Di sini jumlah makanan yang terjual. Oh, nggak bisa di copy. Jumlah makanan yang terjual sebanyak ini yang B4 itu, dan kita klik ini ya, yang oke. Enggak jadi. Ini tadi B4 ya, B4. Oke, di sini tadi sebanyak berapa? Belum diisi. Cancel dulu. Kan ini skenario-nya ini 600. Ini 700. Ini 800. Oke. Ini biar kakak-kakak ngelihat pas prosesnya, hapus aja dulu deh. Oke, hapus dulu. Oke, hapus dulu aja ya. Ini awalnya kan kayak gini nih, kosong ya. Ini tar dulu, X dulu. Tadi bekas-bekas yang tadi masih ada, yang percobaan pertama tadi yang videonya tiba-tiba nggak ada gambarnya. Nah, oke, ini klik ini kan, pertama klik skenario manager, terus di sini kita nambahin, misalkan skenario 1. Nah, ini kita cancel dulu sebentar. Di sini kita lupa ngarahin lagi. Ini di sini. Lalu kita klik ini, lalu klik ini, lalu klik add skenario 1, lalu di sininya kita ubah jadi tunggu dulu. Jumlah makanan yang terjual sebanyak ya. Jumlah makanan yang terjual sebanyak jika jumlah makanan yang terjual sebanyak sebanyak misalkan tadi 600 ya. Oke.
Oke ya, ini kita copy aja biar kita nggak capek-capek ngetik. Ya, kita copy aja biar nggak banyak banget. Oke, klik OK. Lalu di sini isinya 600 kan tadi itu nulisnya 6, ketiknya 600. Ya, oke. Lalu kita tambahin lagi skenario 2. Tadi Ete udah bikin skenario, tapi Ete ulang aja biar kakak-kakak juga bisa ngikutin. Yang ini 700 ya. 700. Nah, oke, kita buat lagi. Ini ubah juga jadi 700. Oke, lalu kita buat lagi skenario yang ketiga. Skenario 3. Di sini kita copy lagi biar cepet. Kita paste, kita ini 800 ya. Nah, ini juga diubah jadi 800. Nah, oke, klik OK. Lalu kita bikin skenario keempat. Skenario keempat. Oke, lanjut. Di sini kita copy lagi. Keempat itu 600, 700, 800, 900 ya. 900. Nah, yang ini juga diubah jadi 900. Oke, lalu yang skenario kelima. Skenario 5 ya. Ini kita buat 1000. Nah, ini juga diubah jadi 1000. Lalu Ete mau buat yang terakhir skenario 6 biar rame. Skenario 6. Di sini kita klik yang ini paling banyak 1500. Ininya juga diubah jadi 1500 dan oke. Oke, kalau udah bikin skenario-nya kita klik summary ya. Nah, lalu kita di sini benar ya, untuk total labanya kita membutuhkan total labanya ya. Oke, kalau sini udah kita klik. Ini udah keklik kan? Nah, diklik total labanya, nominalnya ya, jangan tulisannya, nominalnya yang diklik. Nanti dia akan terkunci kayak gini, ada dolarnya SBS kan, tadinya belum. Oke, kita klik OK. Nah, jadi ini nanti skenario yang kalau kita laku menjual 500 piring kan labanya tadi ada 18 juta. Nah, kalau kita laku 600 piring labanya lebih banyak lagi dan seterusnya. Untuk ini SBS 4 ini bisa kita ubah. Ini tuh adalah jumlah makanan yang terjual, boleh biar paham. Jumlah makanan yang terjual ya. Nah, ini jadi sedikit sih tulisannya ya. Sempit ya. Oke. Kalau dimundurin kayak gimana? Oh, ini udah gitu aja deh. Pokoknya yang B4 ini adalah jumlah makanan yang terjual, dan untuk yang SB dolar ini, yang B13 ini adalah total pendapatannya atau labanya ya. Nah, ini merupakan skenario summary dari skenario manager ya. Nah, ini mudah ya, insya Allah bisa pada bikin. Oke, lanjut, Ete mau bahas tentang goal seek ya.
Nah, untuk Goalseek sendiri, saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari untuk apa sih Goalseek itu. Nah, ini Goalseek itu ada di what if analysis ya. Untuk Goalseek itu Goalseek adalah fungsi Microsoft Excel ya untuk mencari beberapa input data ya untuk mencari beberapa input untuk mencari berapa input atau nilai awal yang nilai ulang lagi astagfirullah suara ya teh. Jadi Goalseek adalah fungsi Microsoft Excel untuk mencari berapa input atau nilai awal agar dapat mendapatkan output dan nilai akhir yang diharapkan. Nah, di sini kita akan pakai kasus lagi dari Cafe Kirana ya. Nah, di sini estimasi laba Cafe Kirana laba yang diperoleh itu sebesar 18 juta ya. Nah, dengan harga per porsi itu sebesar 70.000 ya. Ini per porsi ini harganya 70.000 satu piring. Nah, mahal ya. Namanya juga kafe mahal ya. Nah, terus ini jika ingin mendapatkan laba sebesar misalkan kafe Kirana. Aduh, ini bukan kafe Kirana ya ini. Oke, ini ubah dulu namanya. Cafe Kirana. Nah, oke. Di sini apa namanya? Cafe Kirana itu ingin mendapatkan laba sebesar 30 juta ya. Itu akan bikin yang 30 juta. Nah, gitu. Lalu berapakah harga per porsi yang harus ditetapkan? Nah, untuk mendapatkan harga produk yang sesuai, kita dapat menggunakan fungsi dari Goalseek pada Microsoft Excel, guys. Nah, caranya kita fokuskan ini, oke, total dan ini ya. Nah, kita fokus, oke. Kita ke Goalseek untuk apa namanya? Untuk set sale itu harga dalam rupiahnya ya. Nah, untuk to value itu ntar dulu, kita takut salah nih. Kalau nggak salah ini kita pakai untuk apa set sale kita arahkan ke sini ya. Lalu untuk apa namanya ini to value kita masukkan, misalkan tadi kan kita pengen laba 30 juta nih. 5, 6, 7. Nah, 30 juta ya. Nah, sedangkan untuk apa namanya? Untuk bagian selnya yang akan kita ubah itu harga dalam rupiahnya. Jadi kita klik ini. Nah, ya ini ya. Jadi yang atas itu adalah total laba. Ini salah klik kan. Kita dulu hapus dulu. Nih, jadi yang atas ini adalah rumus dari sini. Loh, jadi 2. Pokoknya ini awalnya kosong ya. Nah, ini untuk total laba ditaruh di
atas, sedangkan untuk yang kita inginkan, yang kita mau itu taruh di to value, lalu untuk yang buy selling sell ini kita masukkan yang harga dalam rupiah ya. Oke, lalu kita klik oke. Lalu di sini klik oke juga. Nah, ini udah muncul ya apanya namanya? Goal sheet-nya. Nah, kalau kita mau menghasilkan laba sebesar 30 juta, kita bisa menaikkan harga per porsinya ya dari tadi yang harganya 70 menjadi 94.000. Mahal banget, makin mahal ya, tapi namanya kafe ya, kafe kan tongkrongannya anak muda, insya Allah sih laris ya, walaupun mahal juga. Jadi semakin kita pengen laba besar, semakin mahal itunya ya, mahal harganya gitu. Jangan hanya mahal ya, untuk pesan untuk kafe-kafe jangan hanya mahal, tapi lebih utamakan apa namanya, kebersihannya dan rasanya. Oke, ini gampang ya, ini insya Allah bisa. Oke, kita lanjut ke skenario forecast. Nah, apa sih skenario forecast itu apa? Ada yang tahu nggak apa? Oke, itu mau jelasin dulu ya, Forecast ya. Forecast itu adalah fitur dari Microsoft Excel yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi suatu output yang belum terjadi dengan menggunakan data historis. Nah, data historis yang berurutan. Nah, Forecast ini dapat membantu pengguna memprediksi tren, angka penjualan, dan membantu membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Oke, kita lanjut di layar ET. Ini yang bisa kakak-kakak lihat semua ini adalah total pendapatan per bulan dari kafe Kirana lah selama tahun 2023 dari bulan Januari hingga atau sampai Agustus 2023. Nah, pemiliknya ingin mengetahui jumlah pendapatan di bulan September itu berapa. Bulan September 2023 itu berapa dengan menggunakan fungsi dari forecast sheet di Microsoft Excel. Caranya kita arahkan kursor ke formula ya, dan lalu kita klik more, lalu kita klik compatibility, lalu kita pilih forecast, lalu di sini untuk X itu kita masukkan apa sih? Di bagian X ini kita masukkan bulan yang ingin kita ketahui berapa total pendapatannya yang kita penasaran itu ya. Kita isikan dengan cara klik aja. Ini diklik tadi ya. Oke, kalau udah di sini untuk known yes-nya kita bisa masukkan total pendapatan dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Lalu untuk known XS-nya kita bisa masukkan bulan Januari hingga bulan Agustus. Ya, kalau udah kita klik oke. Nah, setelah klik oke, ini hasilnya. Jadi nanti misalkan ya oke. Ini ya benar kan kayak gitu. Ya. Known yes ya. Ini yang akan kita dapatkan di bulan
kok angkanya banyak banget ya ini, ini yaitu 8 juta ya, 8.987.078 perak yang akan didapatkan. Ini yang di belakang koma abaikan saja. Nah, oke, kita lanjut ke VLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP ini dijelaskan dulu pengertian dan fungsinya ya. Untuk VLOOKUP itu adalah fungsi atau rumus Excel ya, Excel dasar ya, yang termasuk dalam kategori lookup dan referensi yang berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, dengan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel ini kita dapat mengisi data pada sebuah tabel berdasarkan data pada tabel referensi lain yang menggunakan sebuah nilai kunci yang spesifik. Nah, awalnya awalan huruf F di depan kata VLOOKUP merupakan singkatan dari kata vertikal. Nah, istilah vertikal ini merujuk pada sebuah tabel referensi yang digunakan di mana header atau judul tabel terletak di bawah lagi di bagian atas atau fill datanya tersusun ke bawah secara vertikal ya. Lalu fungsi VLOOKUP sendiri yaitu ada lookup value ya, yang merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama sebuah tabel atau kolom yang paling kiri dari tabel referensi. Nah, argumen ini dapat berupa angka, teks, tanggal, maupun nilai tertentu baik ditulis langsung maupun sebuah referensi sel, bisa juga berupa nilai yang dihasilkan oleh rumus Excel lainnya. Lalu di sini ada fungsi lainnya yaitu tabel array, yaitu sebuah tabel referensi ya, referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau lebih. Nah, lalu fungsi lainnya dari VLOOKUP yaitu call index number ya, merupakan nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilai yang sebaris dengan posisi lookup value. Nah, lalu ada range lookup yaitu diisi dengan nilai true atau false. Nah, nilai logika true atau or false ini menunjukkan tipe pencarian ya. Nah, nilai logika pada rumus VLOOKUP digunakan sebagai acuan untuk menemukan apakah kita ingin VLOOKUP menentukan hasil yang sama persis atau cukup menemukan nilai yang mendekati saja. Nah, oke, kita langsung aja untuk rumus. Kita masuk ke rumus ya. Ini kita pakai rumus VLOOKUP. Setiap rumus Excel kita awali dengan sama dengan, lalu di sini dulu. Sama dengan. Nah, oke. Rumusnya adalah kita klik ketik VLOOKUP. Lalu kekurung, klik ini apa namanya jabatan. Oh iya, sebelum ke sini Teh mau jelasin dulu, ini adalah tabel nama karyawan Cafe Kirana dan jabatannya. Nah, kita bisa lihat di tabel ini ada terdapat 5 karyawan dan jabatannya ya.
dan jabatan masing-masing, dan di bawah ini ada master list gaji karyawan, yaitu gaji pokok dan uang transport. Ya, untuk ini kita lanjut ke Tikom, jangan lupa Tikom. Lalu kita copy dari sini. Untuk menentukan gaji pokok kita klik ini, lalu kita tikom lagi, lalu isikan kriteria 2 karena 2 kolom yang kita blok. Lalu di sini kita tikom lagi, lalu masukkan false, lalu enter. Dan ini supaya dia rumusnya tidak bergeser, kita akan menguncinya ya dengan menambahkan dengan mengklik F4 ya, atau menambahkan seperti ini manual ya, memasukkan dolar atau untuk mengunci. Oke, di sini klik enter. Kalau udah kita bisa narik ke bawah nih. Kalau udah terkunci kan aman gitu. Nah, kita turunin. Nah, lalu di sini untuk uang transport kita juga memakai rumus VLOOKUP sama VLOOKUP. Nah, tutup kurung, kita klik lagi jabatannya, lalu tikom lagi, ya. Oke. Untuk gaji pokok itu juga gaji pokok udah. Untuk transport sendiri kita bisa mengkopinya tiga sini dengan tikom lagi kriterianya 3, lalu tutup dan lalu tikom lagi dan false, lalu enter. Nah, uang transportnya kita akan lupa, tar dulu. Sebelum itu kita kunci lagi kayak tadi supaya dia tidak kabur, tidak lari-lari, tidak jungkir balik, tidak parkour. Nah, kalau udah kita tarik ke bawah, lalu di sini untuk jumlah kita tinggal menambahkan aja dengan rumus sum ya. Sum buka kurung gaji pokok ditambah dengan uang transport, lalu enter. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah. Nah, oke. Enter. Tuh, totalnya nggak ada ya? Kok nggak? Totalnya harusnya muncul dong. Oke. Oke, guys. Totalnya. Loh. Oke, coba tarik ulang supaya totalnya ada. Nah, ini nggak usah ini. Ini totalnya ada di bawah. Ini di sini. Tadi ada totalnya. Coba kembali lagi. Nah, ini sih ada totalnya di sini.
Totalnya adalah 72 juta ya. Totalnya hilang. Ini average-nya ini ada nah, uang transport. Coba kita balik lagi. Tadi angkanya segini enggak? 608 juta 600 ya. Aduh, kesemutan. Oh, stop 8 juta. Stop. Oke. Ini harusnya ada totalnya sih. Totalnya ada loh ini. 72 juta 200 ya. 72 juta 200. Kenapa ada di situ? Duh, keklik lagi. Ini maksudnya itu mau klik tambahin di sini 72 juta 200.000 totalnya. Oke, guys. Oke, itulah sedikit sharing dari ET, semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak